dekat sama antum. Yang sabab pemuda, kecuali yang sakit keras belakang. Sabab taqaddam, saya tambah lagi. Gak main-main ini, kita mau melakukan satu aktivitas yang sangat istimewa di hari yang istimewa, di tempat yang istimewa. Taqaddam qalilan. Saya maju lagi saya. Yang masih kuat, kecuali yang sepuh. Sabab taqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi diri kita, keluarga kita, anak istri kita, guru kita, orang tua kita, kaum muslimin di dunia wal akhirah. Juga memberikan manfaat pada satu pekerjaan atau dua pekerjaan yang diwariskan oleh Nabi kepada kita yang hari ini sedang kita pikul, yaitu dakwah wa tarbiyah, dakwah dan tarbiyah. Selanjutnya kami wasiatkan buat diri kami juga buat semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Orang yang bertakwa itu mempunyai ciri. Makin banyak ciri takwa yang kita kumpulkan, makin tinggi derajat takwa kita. Tapi sebaliknya, makin sedikit ciri takwa yang bisa kita kumpulkan, ya makin rendah derajat takwa kita. Dari sekian banyak ciri takwa yang harus kita jadikan hiasan buat ciri pribadi kita, ada satu yang tidak bisa dilupakan. Apa itu? Orang yang bertakwa amat sangat takut menghadapi satu keadaan selama dia hidup. Orang yang bertakwa tidak takut sakit terontok dosa. Orang yang bertakwa tidak takut mati jumpa kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa tidak takut musibah nambah pahala. Orang yang bertakwa tidak takut umur panjang, peluang untuk beramal makin banyak. Terus apa yang ditakutkan? Ada satu hal, ad-dolalah, kesesatan. Itu yang paling ditakutkan. Umar bin Khattab itu kalau dia keluar dari rumahnya, orang pertama yang dicari adalah orang yang Hudzaifah ibn Yaman, dicari sama dia. Kenapa? Karena Hudzaifah itu mempunyai satu keistimewaan. Dia tahu ini orang munafik atau orang muslim, mukmin atau munafik. Makanya kalau ada orang meninggal di kota Madinah, orang lihat Hudzaifah nyolatkan apa enggak. Kalau nyolatkan berarti muslim, kalau enggak berarti munafik. Umar itu kalau jumpa Hudzaifah dikejar. Sambil berteriak, Umar mengatakan, "Ya Hudzaifah, as-samaka nabi minal munafiqin." Sambil nangis. Hudzaifah, apakah Nabi memasukkan aku di dalam golongan orang munafik? Ini Rasulullah udah meninggal. Sambil menangis pula Hudzaifah menjawab,
ma sammaka nabi minal munafiqin. Wallahi ya Umar, Nabi tidak pernah memasukkan kau dalam golongan orang munafik. Aman kau, aman. Apa kata Umar? Alhamdulillah. Itu ciri orang yang bertakwa. Ustaz, ada satu pertanyaan yang sangat menarik. Apakah orang Islam itu bisa sesat? Dari informasi ayat Quran dan hadis Nabi, jawabannya bisa. Kalau nggak hati-hati. Nih, mari kita ambil 2 ayat diantaranya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Nanti setelah generasi yang baik, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mujahidin, sholihin, akan muncul generasi yang jelek. Islam, tapi generasi yang jelek. Apa kata Allah? Wasawfa yalqawna ghayya. Dia pasti akan sesat. Ghayya itu artinya 2. Ada mufasir yang mengatakan sesat, ada yang mengatakan nama sumur di dalam lembah, lembahnya di neraka. Jadi dia bukan sekedar masuk neraka, tapi masuk lembahnya, jurangnya. Bukan sekedar masuk jurangnya, masuk sumur di dalam neraka. Oh iya. Apa sebabnya dia sesat? Ayat ini menjelaskan 2 sebab. Melalaikan salat, mengikuti hawa nafsu. Kita hari ini tidak sedang membahas sebab. Cuman kami ingin menyampaikan kepada Anda, hati-hati. Orang Islam kalau gak hati-hati bisa sesat. Goyah. Kecuali mereka yang ditobat dan kemudian melakukan amal. Makanya ada seorang sahabat yang kebetulan dia ulama. Namanya Abu Darda. Abu Darda itu saking seriusnya belajar sama Rasulullah, tidur di masjid. Ditanya, kenapa ente tidur di masjid? Aku ingin semua amalan Rasulullah aku lihat. Semua kata-kata yang keluar dari mulutnya aku catat. Apa kata Abu Darda? Aku bersama sahabat yang lain ini mempunyai satu ciri. Apa cirinya? Roja'ul qabuli ma'al khawfi min adamil qabuli. Ciri kami itu, setiap kami baru saja melakukan amal, betapapun kecilnya, katakanlah sholat sunnah 2 rakaat, pada diri kami ada perasaan. Perasaan apa itu? Perasaan takut amal kami tidak diterima oleh Allah SWT. Bersamaan dengan perasaan ada roja. Roja itu apa ya? Harapan bahwa amal kami diterima oleh Allah. Tapi ada perasaan takut. Itu perasaan. Maka iman fiddin rahimakumullah, hati-hati terhadap kesesatan. Ini saya akan ceritakan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah itu tulisan Ibnu Katsir. Kitabnya tidak terlalu tebal. Kalau lihat judulnya Al-Bidayah wan Nihayah, kitabnya cuma segini saja. Menurut saya tipis. Karena judulnya Al-Bidayah wan Nihayah, yaitu satu buku yang menceritakan sejarah atau peristiwa penting sejak manusia pertama sampai manusia terakhir. Bukunya cuma segini. Oleh karena itu Ibnu Katsir membatasi di dalam bukunya hanya kisah-kisah besar, pelakunya orang besar. Cuman ajib, di dalam salah satu babnya ada kisah pelakunya bukan orang besar, bukan juga kisah besar, tapi dimasukkan oleh Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Kenapa? Ternyata ada pelajaran besar. Kisah ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Abdurrahman. Kisahnya sebagai berikut. 200 tahun setelah Rasulullah meninggal, pada saat itu kaum muslimin sedang mengadakan ekspansi, ya, mengembangkan dakwah Islam.
Di antaranya mereka menyerang Romawi. Pada saat itu ada beberapa kota Romawi bisa ditaklukkan. Pada saat mereka masuk ke dalam satu kota Romawi, ada satu benteng tidak bisa ditaklukkan. Semua sudah takluk, tapi satu benteng kuat sekali. Maka oleh komandan mujahidin diperintahkan untuk mengisolir benteng tersebut dengan satu harapan sepekan 2 pekan mereka akan KO. Salah satu mujahidin yang mengisolir benteng tersebut ini diriwayatkan oleh Obdah. Nama orangnya Fulan. Dalam keadaan dia menjaga, dia menulis surat. Suratnya kepada gadis Romawi Nasrani yang banyak di situ Romawi kan. Isi suratnya apa? Wahai gadis Romawi, tolong beritahu saya apa yang harus aku lakukan supaya dirimu menjadi istriku. Dijawab pula surat itu oleh gadis Romawi, wahai tentara Islam yang gagah, lakukan 2 hal, maka diriku akan menjadi istrimu. Apa 2 hal itu? Tinggalkan Islam dan masuk Kristen. Kalau seumpama jawaban daripada tentara Romawi terhadap surat ini tidak, kisahnya tidak akan menjadi besar dan tidak akan ditaruh di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ternyata sang tentara yang gagah itu menjawab, "Na'am." Dia tinggalkan Islam dan dia masuk Kristen. Tentara, mujahid, hafal Quran 30 juz. Maka terjadilah pernikahan. Di puncak nikmatnya pernikahan, tentara-tentara yang lain, mujahidin yang lain datang kepada dia. Apa kata teman-temannya? Ya Fulan, kenapa kau tinggalkan Al-Quran? Mana bekas-bekas tahajudmu? Mana bekas-bekas jihadmu? Mana bekas-bekas hafal Quran 13 juzmu? Kenapa kau tinggalkan Islam hanya untuk mendapatkan gadis Nasrani? Apa jawaban si tentara tersebut? Mengejutkan. Apa kata dia? Ya Fulan, wahai temanku, semua isi ayat Quran aku lupakan kecuali 1 ayat atau 2 ayat, yaitu di dalam surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. Saya bacakan 1 ayat. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Ayat ini menjelaskan, nanti kalau orang itu meninggal, orang kafir, tidak ada yang dilakukan di hadapan Allah kecuali 1 penyesalan, dan tidak ada yang disesalkan kecuali 1. Kenapa waktu aku hidup di dunia tidak menjadi orang Islam? Apa maksud si Fulan menjelaskan ayat ini? Tidak ada maksud dia illa wahid, kecuali 1. Aku menyesal. Kenapa aku tinggalkan Islam dan perjuangan hanya untuk seorang gadis Nasrani? Tapi nasi sudah jadi bubur. Ajib, penyesalannya bukan di sakaratil maut, penyesalannya bukan di kuburan, penyesalannya bukan di akhirat, di puncak kenikmatan dia mendapatkan gadis itu di malam bulan di bulan madunya. Gimana fitnah? Saya ingin mengatakan kepada diri saya juga buat Anda yang lain. Mujahid, hafidul Quran di masa lalu, fi ahdin Nabi, kemudian ba'da yaitu fi zaman tabi'in, bisa jadi bisa muncul orang-orang yang sesat. Maka saya ingin menyampaikan kepada diri saya juga buat Anda sekalian, ingat, kalau nggak hati-hati kita bisa sesat. Nih saya sampaikan ayat yang kedua, lebih dahsyat lagi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 87. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Surat apa tadi? Al-Baqarah. Ayat berapa? Ini saya ulang kembali. Kenapa? Salah satu cara yang paling efektif yang harus kita lakukan supaya kita memahami tausiah-tausiah yang ada, setelah sampai rumah diulang, dibaca lagi, dibuka Al-Quran. Apa kata Allah?
Ayat ini menceritakan tentang orang-orang, bukan sembarang orang-orang. Orang-orang yang sholatnya bersama Nabi, ikut pengajian bersama Nabi, tinggal di masa Nabi. Apa kata Allah? Radu bi ayyakunu ma'al khawal. Pada saat diperintahkan oleh Nabi, hendak berangkat jihad, mereka lebih memilih radu bi ayyakunu ma'al khawalif, lebih memilih untuk menjadi al-khawalif. Khawalif itu 4 kelompok yang boleh ditinggal. Jihad tidak perlu berangkat. Para wanita, orang tua, anak kecil, orang sakit. Mereka pemuda, sehat, lelaki, kuat. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif. Mau berangkat. Apa kata Allah? Fatubi'a ala qulubihim. Ditutup mati hati. Fahum la yafqahun. Mereka tidak akan pernah bisa faham kebenaran. Ikut pengajian bersama Nabi, tidak pernah bisa menjadi kelompoknya para nabi, pengikut-pengikut para nabi. Tentu mereka bukan sahabat, karena sahabat itu cirinya bersama Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal dalam perjuangan, membela perjuangan Nabi. Ini mereka tinggal bersama Nabi, tapi dikunci mati hati. Ini saya ingin mengatakan kepada Anda, kalau kita hadir pengajian di Muqtadin, dia hadir pengajian di Masjid Nabawi. Kalau antum mendengar ustadz-ustadz biasa, itu yang isi Nabi, melihat Nabi, bisa fatu bi'ala qulubihim, ditutup mati hati, alias sesat. Maka iman dan rahimakumullah, kesimpulannya satu, kalau nggak hati-hati bisa sesat. Apalagi zaman sekarang. Ini Rasulullah bersabda, badiru bi'amalis salihah satakunu fitnatun kakita illailil mudlim yusbihu rajulan mu'min wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahum bi'aratin minad dunya. Serius ini? Apa kata Rasulullah? Beramal solehlah kalian, sebentar lagi akan datang zaman fitnah. Saya buka pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan sudah datang fitnah itu. Sebagian mengatakan sudah utuh datang semua. Sebagian yang mengatakan bahwa sudah datang sebagiannya. Tidak ada ulama yang mengatakan belum datang. Ya, saya ulangi. Zaman fitnah itu, sebagian ulama mengatakan sudah datang 100%. Sebagian mengatakan sebagian sudah datang. Sebagian ulama mengatakan sudah datang sebagiannya. Tapi tidak ada satupun ulama mengatakan belum datang sama sekali. Kakito illailil mudlim, seperti malam yang gelap. Saya cari apa yang dimaksud malam yang gelap itu. Sebagian ulama mengatakan saking banyaknya. Yang kedua, saking dahsyatnya, seperti malam yang gelap, gelap pekat, hitam, jelintang. Jadi kuantitas dan kualitas fitnahnya besar. Serius ini. Malam mukmin, sore kafir. Sore kafir, sore mukmin, besok pagi kafir. Ustaz, sego goreng sih paling enak di sini pira harganya? Yang premium. Anggap 20.000 ya. 20. Tidak perlu beli nasi goreng. 20.000. Ente beli nasi goreng di malam hari, besok pagi ente buka belum basi, tapi iman seseorang sudah basi. Ajib, nasi goreng lebih tahan daripada iman. Basi, rusak, bau, tidak ada manfaatnya, seperti sampah iman seseorang.
Kenapa? Yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Ini persoalannya. Mereka menjual din. Saya tidak akan cerita din. Cuma saya ingin menyampaikan bagian yang terpenting dari din. Apa itu bagian yang terpenting? Bagian yang terpenting. Tadi sudah dibacakan oleh moderator. Jadi, saya akan cerita pengalaman di pondok pesantren Cikeas. Saya ini LC, lulusan Cikeas. Cikeas itu nama pondok pesantren yang paling bagus. Terdapat di Bogor sana. Alhamdulillah di sana masuk beberapa orang ustadz, dai-dai. Kita bisa diskusi. Akhirnya kita semua diskusi. Cikeas penjara ya. Tidak ada yang tahu nih. Cikeas itu nama penjara. Penjara ya. Saya ini LC, lulusan Cikeas. Kita semua sepakat diskusi. Kenapa ini kita ditempeleng oleh Allah dengan yang namanya Cikeas, penjara, berada di jeruji besi. Akhirnya kita semua sepakat salah satu sebabnya salah satu sebab apa itu? Kita belum serius baca Quran. Ustaz, takmir, mudir, qaid, hafidul Quran, ada yang lulusan luar negeri. Kita sepakat salah satu sebabnya kita ditempeleng dengan jeruji besi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ujian. Salah satu sebabnya belum serius baca Quran. Sudah baca, tapi belum serius. Mari kita dengarkan satu ayat. Ayat ini istimewa, khusus untuk kita. Saya rasa kita semua disebutkan oleh ayat itu. Surat 7 Al-A'raf 170. Walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah inna la nudi'u ajral muslihin. Ayat ini bicara tentang al-muslihun. Al-muslihun itu kalau diartikan dalam bahasa kita sekarang ini aktivis muslim. Saya yakin dari ujung sana sampai ujung sana semua kita aktivis muslim. Apa itu? Mereka yang mengeluarkan potensinya untuk kepentingan Islam, aktivis muslim. Apa kata Allah? Al-muslihun, orang yang melakukan perbaikan. Apa kata Allah? Saya tidak akan menyia-nyiakan pahalanya al-muslihun. Pasti saya berikan. Ning sarate kali, kata Allah, syaratnya. Syaratnya itu yang perlu kita jaga. Surat apa? Al-A'raf 170. Yumassikuna bil kitab, berpegang teguh kepada kita. Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Ya, banyak maaf nih, banyak aktivis muslim kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah. Salat, na'am, fil bahjah. Som, Senin Kamis. Umrah, kul sana. Infak, masya Allah. Tapi yumassikuna bil kitab, hanya sedikit yang melakukan. Banyak maaf. Saya, kata Allah, tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka aktivis muslim. Ini syaratnya setunggal. Yumassikuna bil kitab, berpegang teguh kepada Allah. Saya cari ya sejarah para sahabat. Saya mengambil satu kesimpulan. Al-Barnamis Al-Yaumiyah Al-Muhimmah inda sahabat, program hidup yang paling penting yang selalu dilakukan oleh sahabat sehari-hari, tidak pernah dilupakan. Qiraatul Quran. Kul yaum kullul waqt fi ay fursah, kan baca Quran. Maka iman fiddin rahimakumullah, kembali kepada
judul yang paling bagus. Apalagi sekarang fi zaman fitnah, di zaman fitnah. Nah, yang dirusak di zaman fitnah itu ada dua unsur yang paling utama di dalam kaum muslimin yang dirusak oleh orang kafir, termasuk Zionis. Ya, programnya menghancurkan kaum muslimin itu dua yang dirusak, dua yang dilakukan oleh mereka. Saya cari apakah mereka memperkuat persenjataannya? La. Memperkuat negaranya, perlindungan? La. Yang dilakukan dua aja. Dua ini tidak terasa. Yang pertama, dirusak anak muda. Sababuna. Kalau tidak bisa dirusak akalnya, hatinya, dirusak fisiknya. 15 tahun yang lalu, pada saat itu kita mendengar satu berita yang sangat dahsyat. 2000 anak-anak hafidul Quran di Gaza dibom, 2000 orang meninggal. Kemudian beberapa hari kemudian pejabat Israel laknatullah alaih membuat satu pernyataan. Apa kata mereka? Kenapa? Pada saat ditanya oleh wartawan, kenapa kau bom anak-anak muda? Masih anak-anak muda, anak-anak kecil. Apa kata dia? Sekarang anak muda, 10-20 tahun lagi mereka akan menjadi penghalang kita, menjadi duri di dalam daging kita. Kenapa? Karena mereka menghafal Quran. Hari ini diusahakan. Dengan cara apa dirusak? Jangan kaget. Ya, dirusak. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, penting ini Pak, ini dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin kecuali mereka mendapat rahmat Allah. Dengan cara apa dirusak? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam 100 Al-Baqarah 168 ya. Agak lupa saya buka ayatnya. Nah, ya. Al-Baqarah 168. Hati-hati loh, Pak. Ya. 168. Lupa saya. Mana? Coba baca saya. Ya. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dirusak dengan makanan. Makanya tarbiyatul aulad fil bait, fil madrasah, fil ma'had banyak berhubungan dengan urusan makanan. Kalau gagal di dalam urusan memilih makanan, gagal tarbiyatul aulad. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang halal dan thayyib. Kalau tidak, maka kau sedang mengikuti langkah-langkah setan. Apa yang dimaksud mengikuti langkah setan? Tidak memilih makanan yang halal dan thayyib. Dan kalau itu kau lakukan, maka setan akan membawa kalian pada 3 hal. Fahsya, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Akan mengajak kalian kepada kejelekan. Yang kedua, mengajak kepada fahsya. Salah satu makna fahsya adalah kejelekan yang ada hubungannya dengan organ seksual. Zina, mendekati zina, lesbi, homo, onani, dan lain sebagainya. Dan itu diserang kepada anak-anak muda. Serius ini. Serius. Maka Iwan Fiddin Rahim. Ini yang pertama. Dan mereka bicara tentang hal gak jelas. Kenapa? Makanannya gak jelas. Banyak maaf nih. Jangan-jangan kita tarbiyah anak kita di pondok, di rumah, tapi keluar dari rumah makan makanan
makanan yang apabila dia makan pasti dia mengikuti langkah setan. Naudzubillah min dzalik. Rusak akalnya, rusak hatinya, dan rusak kesehatannya, badannya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang kafir di zaman fitnah ini? Kalau tidak bisa dirusak anaknya, apa yang dirusak? Rusak ibunya. Karena kalau anaknya nggak rusak, kemudian dia kembali kepada ibunya, pasti rusak. Karena yang dekat sama dia, yang dia bersandar padanya, dia berkasih sayang padanya, sudah rusak, pasti rusak. Masya Allah, dua yang dilakukan. Ini program Zionis di zaman fitnah. Pak, saya jadi teringat waktu zaman Suriah dulu, Irak dan Suriah diduduki oleh tentara-tentara salibis, ya, oleh Uni Soviet dan lain sebagainya, Amerika dan sekutunya, Suriah dan Iran. Dulu kita pernah dengar ada istilah Risalah Fatimah. Terkenal itu. Jadi Fatimah membuat surat. Fatimah itu siapa? Fatimah itu salah satu seorang wanita yang dimasukkan di penjara. Abu Ghuraib nama penjaranya, penjara dasar. Kenapa dipilih Fatimah? Karena mereka benci kepada Fatimah. Maka dipilih wanita-wanita yang namanya Fatimah di penjara. Di penjara, dizinai. Dizinai di mana? Di sembarangan. Kemudian salah satu dari Fatimah itu tidak kuat. Akhirnya dia naik lantai 2, dia menerjunkan diri dan akhirnya meninggal. Bahkan beberapa wanita-wanita itu minta fatwa kepada ulama-ulama, bolehkah mereka itu bunuh diri supaya tidak dizinai. Tapi para ulama mengeluarkan fatwa tidak boleh. Fatimah itu mungkin jatuh, dia meninggal. Tapi sebelum meninggal dia menulis surat namanya Risalah Fatimah. Surat ini dahsyat yang kemudian menggerakkan mujahidin untuk menghancurkan Abu Ghuraib. Apa isi suratnya? Sabab, wahai pemuda-pemuda Islam, kau jangan sholat tok, jangan ngaji tok. Lihat kami ini, dihancurkan badan dan jiwa kami. Kalau memang kalian jantan, serang ini Abu Ghuraib. Akhirnya diserang dan bisa dibebaskan. Saya ingin mengatakan kepada Anda, yang terjadi di luar penjara lebih dahsyat. Wanita-wanitanya dirusak, fisiknya, akalnya, dan hatinya. Maka ya hadirin rahimakumullah, zaman fitnah. Ustaz, maka gimana caranya? Kembali kepada Al-Quran. Nih, mari kita lihat satu ayat sekaligus tausiah yang sangat penting. Ayat ini untuk kita pegang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 1 dan 2. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Serius ini, Pak. Ayat ini menjelaskan ada 3 pelajaran penting yang bisa diambil di ayat ini. 3 pelajaran penting. Yang pertama, makin lama hisab makin dekat. Setuju, Ustaz? Setuju? Makin lama kematian makin dekat. Kematian makin dekat, hisab makin dekat. Nomor 1. Ini sunatullah yang sangat jelas. Yang kedua, kebanyakan kaum muslimin sudah tahu hisab makin dekat. Sudah tahu kematian makin dekat. Mereka mensikapi hisab dengan 2 sikap. Ghaflah, i'rad. Ghaflah itu melalaikan, i'rad berpaling. Yang ketiga yang membuat kita kaget. Salah satu tanda mereka itu ghaflah dan i'rad terhadap hisab. Hari hisab itu hari dihitung amal. Salah satu tandanya apa? Illastama'u wa hum yal'abun. Mereka membaca Al-Quran sambil bermain-main. Aktivitas yang paling utamanya bermain-main. Kalau ada waktu baca Quran. Salah satu tanda orang yang i'rad
dan ghaflah terhadap al-hisab, mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, wahum yal'abun. Aktivitasnya yang paling utama yal'abun, main-main. Ternyata permainan bapak-bapak ini lebih dahsyat daripada permainan anak-anak. Kalau anak-anak, kalau imma kelereng, wa imma boneka, wa imma dakon. Bapak-bapaknya lebih dahsyat permainan. Apa permainan bapak-bapak? Dan apa permainan bapak-bapak saya? Permainan bapak-bapak apa ya? Hadza huwa. Ya Ustaz, atas dasar apa Ustaz melarang kami main HP? Siapa yang melarang? Main HP boleh kalau waktu buka HP bil iman, dengan iman. Tapi kalau tanpa iman, HP ini permainan yang akan merampas 7 hal pada diri kita. Minimal 7. Tapi kalau dengan iman, dengan HP, kehidupan jadi mudah. Dengan HP dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan HP dia bisa paham Islam. Tapi kalau tanpa iman, 7 hal dirampas. 1, Al-Quran dirampas oleh HP. 2, hadis Nabi dirampas. 3, ibadah kita dirampas. 4, kecintaan kita kepada anak yang kasih sayang kepada orang yang dekat sama kita dirampas. 5, perhatian terhadap mereka dirampas. 5, 6, kesehatan kita dirampas. 7, kita terkena penyakit yang sangat berbahaya di zaman sekarang. Apa itu? Mager, malas gerak. 8, yang paling dahsyat dari semua, dan lain-lain. Maka iman kita rahimakumullah. Nih, mari saya tunjukkan satu ayat. Ayat ini Masya Allah. Dan ayat ini biasa disampaikan oleh muassis Pondok Al-Mu'min Ngeruki, seorang dai yang sangat terkenal, yang ikhlas, yaitu Al-Ustaz Abdullah Sungkar rahimahullah. Beliau selalu baca ayat ini. Surat Az-Zukhruf ayat 36-37. Apa kata Allah? Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum apa? Anis sabil wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Wa innahum la yasuddunahu anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Masyaallah, 3 musibah besar yang dirasakan, didapatkan oleh wa may ya'su an dzikrir rahman. Pak, berpaling itu bukan penyakitnya orang kafir, penyakitnya orang Islam. Kalau orang kafir menolak Al-Quran. Tapi kalau orang Islam berpaling itu apa? Nih, berpaling itu setelah melihat, tidak melihat. Setelah megang, tidak megang. Setelah oke dengan Al-Quran, tidak. Jadi ini untuk orang Islam. Orang Islam yang berpaling dari Al-Quran, Dzikir Rahman itu Al-Quran. Hampir semua mufasir mengatakan Al-Quran. Maka dia akan mendapatkan 3 musibah besar. Yang pertama, setan akan menjadi qarin. Loh, qarin itu apa? Teman yang dekat. Saking dekatnya menempel pada dirinya. Saat dekat-dekatnya kita sama istri, kalau kita ke kamar mandi, istri gak ikut. Jangan ketawa. Saat dekat-dekatnya kita sama kawan, kalau kita masuk rumah, kawan kita gak ikut, dia pulang ke rumahnya. Qarin, kemanapun kita ikut berada, dia ikut, menempel pada diri kita. Qarinnya setan. Yang kedua,
Program utama setan menyesatkan dia. Yang ketiga, begitu dahsyatnya program setan itu, begitu dahsyatnya program setan itu. Dia menganggap dirinya muhtadun, mendapat petunjuk. Begitu hebatnya program setan menyesatkan, dia menganggap dirinya muhtadun, mendapat petunjuk Allah. Sudah sesat, ini masuk ke neraka. Aku ini sedang mendapat petunjuk Allah. Aku menuju ke surga. Kenapa? Begitulah kecanggihan setan. Di puncak kesesatannya, orang itu menganggap dirinya muhtadun. Maka iman fiddin rahimakumullah. Serius ini. Maka sekali lagi, mari kita kembali kepada Ustaz, sudah terlambat. Belum terlambat. Selama kita masih bisa hidup, belum terlambat. Sekarang sudah serius, belum serius. Sudahkah kita menjadikan Al-Quran segala-galanya? Lama, belum. Ini saya akan sampaikan satu ayat lagi. Ayat ini dahsyat, ya. Saya buka 10 tafsir, semua tafsir mengatakan sama. Yaitu surat Yunus ayat 58. Surat Yunus ayat 58. Banyak maaf saya. Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Apa kata Allah? Dengan rahmat dan karunia Allah, saya buka 10 tafsir, semuanya sama mengatakan rahmat Allah Islam yang kita anut, karunia Allah adalah Al-Quran yang sedang kita baca. Maka barang siapa yang Islam dan selalu membaca Al-Quran, fabidzalika falyafrahu, sepantasnya lah dia bergembira. Itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan. Itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan. Apa itu? Yaitu kau Islam dan membahas Al-Quran. Sepantasnya kau gembira, gembirao. Kalau kau seperti itu. Yahi, anak muda, siapa namamu? Yazid. Yazid. Kau disuruh milih Al-Quran atau Pajero Sport edisi terbaru. Milih mana kau? Jawab cepat, ada waktu. Jayyid. Hada rajulun thayyib. Sulit cari orang seperti ini zaman sekarang. Di luar sana jangankan Pajero Sport, Avanza bekas saja direbut, Al-Quran ditendang. Kau Ismak Mamat, kau disuruh milih Al-Quran atau villa di Tawamangu yang cantik, view-nya bagus, ada kolam renang, ada kafe, kafenya di dalam kolam renang. Milih mana kau? Jadi barakallahu fik, cari anak muda seperti ini sulit ya. Di luar sana jangankan kafe, jangankan villa, PTN, apa namanya, perumahan yang murah itu, itu direbut, Al-Quran ditendang. Namamu siapa? Hasbi. Jujur, jangan sungkan sama ustadzmu itu. Kau disuruh milih wanita jamilah, ghaniyah, mudir, alimah, hafidul Quran atau Al-Quran. Milih mana kau? Jangan bilang dua-duanya ya. Apa? Al-Quran. Barakallahu fiik. Jangankan hari ini ya, wanita dijadikan alasan untuk menendang Al-Quran. Hari ini Masya Allah. Maka iman fiddin rahimakumullah, kembali kepada Al-Quran. Kesesatan ada di mana-mana.
Ini saya akan ceritakan satu kejadian yang menggempar. Saya tidak mau sebut negaranya. Kalau saya sebut negaranya memalukan. Saya tahu negaranya tapi saya tutup negaranya. Negaranya mayoritas penduduknya Islam. Kalau tidak mau dikatakan Islam 100%. Di salah negara mewah, maju. Di salah satu apartemennya yang mewah, di salah satu lantainya ada bau busuk. Maka dicari-cari, ternyata bau busuk itu berpusat pada satu rumah, satu kamar. Diketok-ketok nggak dibuka. Digedor nggak dibuka. Akhirnya dipanggil tukang kunci. Cekrek. Dibuka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di tengah kamar yang mewah tergeletak seorang dewasa pakai baju takwa, baju gamis. Kalau sekarang sarungan. Sudah membusuk, sudah meninggal. Mungkin membusuknya beberapa hari sampai perutnya itu melembung. Paham toh? Melembung. Di tangannya ada remote. Dilihat remote televisi. Dilihat televisi. Gak apa-apa, gak rusak ya. Channel film porno. Rupanya ini si pakai gamis ini, yang sarungan ini, anak muda ini, pemuda orang dewasa ini, hobinya nonton film porno. Di rumahnya yang sepi, saking hobinya sampai mayat dicabut masih nonton film. Saya ingin mengatakan kepada diri saya juga buat antum sekalian, kita pada saat sakaratil maut akan melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan selama kita hidup. Dan aktivitas yang paling bagus kembali kepada Al-Quran. Nih, saya kembalikan kepada ayat yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Songkara, ya. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan wa yahsabuna annahum wa innahum la yasudduna anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Barang siapa yang meninggalkan Al-Qur'an, dia akan mendapatkan 3 musibah. 1, setan akan menjadi qarin. Loh, serius. Dan setan akan menyesatkan dia. Yang ketiga, dia akan menganggap dirinya muhtadun. Lu ini tidak ngaji, tidak apa-apa ya akhir. Si penting sholat. Muslim, antum suka setir mobil toh? Ini saya mau tanya. Antum lagi setir mobil, tidak usah lama-lama, 5 menit saja ke sana ngobrol. Apa yang terjadi? Nubruk. 5 menit. Saya pernah baca di satu tulisan yang pernah saya baca 10 tahun yang lalu di Surabaya waktu itu. Di zaman modern ini, di ibu kota negara yang maju, jangankan 5 menit, setengah menit saja orang berpaling, tidak melihat ke depan, nyetir berpaling, setengah menit saja akan tetap mendapatkan musibah, nabrak, menghancurkan segalanya. Kalau nggak percaya, setengah menit ente noleo di jalan tol. Berpaling dari sopir, berpaling daripada nyetir melihat ke depan, akan membawa kepada kehancuran. Berpaling daripada musibah tersebut. Maka iman fiddin rahimahullah, mari kita kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Mulai dari mana Ustaz? Minna dari kita. Min baitina, dari rumah kita. Rumah tangga yang Islami itu tandanya apa? Bukan suaminya jualan herbal, bukan. Bukan di pintu gerbang rumahnya ada tulisan La ilaha illallah. Di ruangan tamunya ada kaligrafi. Nah, itu tambahan.
Tapi rumah tangga yang Islam ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayatnya, yaitu surat Al-Ahzab ya. Surat 33 ayat 34. Al-Ahzab ayat 34. Masya Allah. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Masya Allah. Ayat ini memang menceritakan tentang ciri-ciri atau aktivitas yang biasa dilakukan oleh istri Nabi. Berarti juga as-sahabiyah. Begitu juga mukminah. Apa sih yang biasa dilakukan oleh mukminah di rumahnya selain menjadi istri dan ibu? Wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah, yaitu baca sampai ingat. Loh, baca sampai ingat. Apa yang dibaca? Yang dibacakan oleh seseorang kepadanya dari Al-Quran dan hadis Nabi. Hikmah itu hadis Nabi. Siapa yang membacakan? Suaminya. Kalau bukan suaminya, ya suaminya menciptakan satu keadaan supaya istrinya mendapatkan bacaan dari pihak luar, dari pengajian, dari ustadz. Tapi yang melakukan suaminya, karena suami pemimpin. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Rumah tangga yang Islami, Al-Quran itu muter dari suami ke istri, dari istri dan suami kepada anak, terus muter terus. Maka iman fillah rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya apa? Wa'lam, ini perkataan seorang sahabat. Wa'lam annaka lan tataqarraba ilallah bi syai'in ahabba ilaihi min kalami. Ini kesimpulannya. Wa'lam annaka lan tataqarraba ilallah bi syai'in ahabba ilaihi min kalami. Ketahuilah, kalian tidak akan pernah bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah. Melebihi kalam Quran. Hanya maaf, hobi saya selalu jalan-jalan ke Surabaya, ke teman-teman saya, ke Magetan, ke Jawa Timur, atau teman-teman di Jawa Barat, mendatangi teman-teman yang sakit atau yang sudah tua. Biasanya kemudian takziah, biasanya meninggal, dan alhamdulillah sudah lebih dari 100 orang teman saya seperjuangan yang meninggal. 40 diantaranya sama-sama lulusan Afghan. Banyak maaf nih, alhamdulillah sebagian besar bagus meninggalnya. Cuman saya ingin mengatakan kepada Anda, biasanya orang-orang tua yang mau sakaratil maut rewel, susah gelisah, salah satu sebab bola. Alhamdulillah teman saya banyak yang tidak seperti itu, tapi ada 1-2 pasti ada. Saya mengambil satu kesimpulan. Di samping saya mendatangi juga keluarga-keluarga masyarakat yang di masa tuanya rewel, saya mengambil satu kesimpulan. Waktu muda, waktu kuat, waktu sehat, tidak pernah baca Quran. Waktu tuanya macam-macam, gatal awalnya rewel, susah gelisah, tidak pernah baca Quran. Fi sakaratil maut, dia sudah merasakan penyesalan. Saya biasa sampaikan ini perkataan seorang bukan dokter tapi mantri kesehatan di rumah sakit PKU Muhammadiyah. Jadi ada satu PKU yang sangat terkenal di salah satu kota terkenal di Jawa Tengah ini. Tidak perlu saya sebut namanya. Ada satu mantrinya, dia mengatakan, wallahi saya sudah bertugas melayani mereka yang hampir meninggal
di rumah sakit ini lebih dari 1.000 orang meninggal di hadapan saya. Tugas saya ya mengasih makan, memandikan, ngasih infus. Biasanya meninggal di hadapan saya. Sudah 1.000 orang yang meninggal. Saya mengambil kesimpulan, kata dia. Nah, sebelum kesimpulan dia mengatakan 90% dari mereka yang meninggal di hadapan saya, 90% dari 1.000 piro? 900. Itu waktu mau meninggal bilang sama saya, Mas, bacakan Quran. Mas, dekatkan Al-Quran di samping saya. Mas, letakkan Al-Quran di atas dada saya. Saya mengambil kesimpulan. Kata si mantri ini, Masya Allah, rajulun thayyib. Saya mengambil kesimpulan. Mereka itu kenapa begitu? Waktu sehat, waktu kuat, waktu muda, punya kesempatan yang besar untuk baca Quran, tapi dia tinggal. Seorang syekh di Saudi Arabia ditanya, Ustaz, syekh, bagaimana sih interaksi para sahabat terhadap Al-Quran? Sambil senyum dia ketawa. Interaksi sahabat terhadap Al-Quran seperti interaksinya kalian sekarang dengan HP. Paham saya? Saya ulangi lagi. Ini kata saya nih, interaksi para sahabat dengan Al-Quran di masa lalu seperti interaksi kalian dengan HP. Hatta fita'at megang HP, wa hatta ilal hamam HP, wa hatta amama zaujatuh, di hadapan istrinya dan anaknya HP. Kullu syai' bil HP. Kalau para sahabat Quran. Mungkin itu saja saya. Bisa dipahami apa yang kami sampaikan? Kesimpulannya apa? Saya setuju. Sebenarnya saya sudah menyiapkan materi lain. Tahu-tahu dikasih materi kembali kepada Allah. Ada jayyid, ya. Ada jayyid, kembali kepada Al-Quran. Karena persoalan yang paling penting sekarang ini adalah kita meninggalkan Al-Quran. Bisa dipahami apa yang kami sampaikan, saya? Bisa dipahami? Sabab, bisa dipahami? Pun ngertos nggih? Karena saya diberitahu sama teman saya, kalau tinggal di Karanganyar harus pandai-pandai belajar bahasa Jawa. Ngisi pengajian tanpa bahasa Jawa kurang sedep katanya. Kembali kepada Al-Quran. Mungkin itu saja. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ansuril muslimin wal mustada'afin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin wal mustada'afin wal mujahidin fi Sudan. Allahumma ansuril muslimin wal mustada'afin wal mujahidin fi baladina hada. Allahumma ansuril muslimin wal mustada'afin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, mendengar tausiah maulidul hasanah yang sudah disampaikan oleh Ustaz Utsman Haidar bin Syekh kembali kepada Quran Sunnah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fi akhir wa barakatuh. Ustaz